masih inget nggak dulu waktu kampanye seorang Gibran menjanjikan lapangan pekerjaan 19 juta, ya kan? 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Oh ya, saya kan mengomentari tentang Panji nih. Panji kan berstatement menyenggol tuannya mereka, langsung berbondong-bondong demo mereka. Tapi kalau orang yang menjanjikan lapangan pekerjaan, yang bohong, tidak pernah didemo. Oh iya, jangan-jangan ini yang diiniin sama Gibran, yang dijanjiin, ya kan? Dijanjiin lapangan pekerjaan buat para termul, ternyata bukan buat masyarakat Indonesia, ternyata buat termul. Makanya si Panji di demo. Jadi pekerjaannya para termul itu ya berdemo, komal-komal, bikin viti-viti yang menyerang-nyerang. Bener kan ya? Jadi para termul tuh 19 juta dong, 19 juta orang dong. Makanya pekerjaan itu kan buat termul semua, untuk berdemo, ya kan? Untuk terus mencaci maki orang, intimidasi orang, ya kan? Selweras. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari Pemuda Muhammadiyah atau Aliansi Angkatan Muhammadiyah. Saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Orang Indonesia tipikalnya kayak gitu. Ketika dikasih kritik bukan jadi bahan evaluasi, malah tersinggung dan marah. Padahal isi daripada video Mensrea yang disampaikan oleh Panji itu nggak 100% salah. Banyak kok poin-poin yang akhirnya kasih insight ke kita, yang membuka mata kita keadaan negara kita tuh kayak gimana. Ratusan anggota Ormas turun aksi desak penindakan buntut materi stand up yang menyeret NU dan Muhammadiyah. Di postingan itu dijelaskan bahwa apa yang disampaikan Bang Panji dianggap fitnah yang kejam, yang menyesatkan gitu. Dianggapnya seperti itu. Jadi kutanya dulu sama kalian nih, kutanya dulu, apakah menurut kalian organisasi kalian itu lebih tinggi dari agama? Giliran Gupron, giliran AOS, sesat lagi menyesatkan. Diem aja kalian semua. Kemana kalian? Hah? Apa karena mereka itu piaraan ormas kalian gitu? Nanya aja, nanya. Sebenarnya siapa yang tolol nih sebenarnya? Gue nggak ngetawain aksinya ya. Gue ngetawain bagaimana cara berpikir mereka. Kenapa mereka menuntut atau kalau dari berita ini, gue nggak tahu nih berita ini benar apa enggak. Soalnya gue cek di portal-portal berita yang mainstream kayak Detikcom, Kompas.com atau Liputan 6, ini belum ada. Cuman sekali lagi ya, kalian dari tim yang mana nih? Timnya Bang Panji atau tim ini nih? Tim demo yang nuntut Panji, ya di demo lah dia di KPI sama di Komdigi kalau dari si berita ini atau konten ini bilangnya begitu. Tapi gue nggak tahu ya, sekali lagi ini adalah beneran beritanya beneran atau enggak. Gue kurang ya namanya akun-akun beginilah, gue juga kurang ngerti. Tapi dari yang terjadi, gimana kalian, tim pendemo atau tim Panji? Ini tuh menurut gue aneh ya. Kenapa termul-termul itu pada ngamuk sama materi stand up-nya Panji? Kenapa? Bahkan sampai banyak tuh sekarang narasi kontra. Ini polanya sama. Pertama narasi kontra, ya mudah-mudahan nggak dikirimin bangkai ayam juga. Mudah-mudahan, karena kan rumahnya jauh di Australia. Dan terakhir, pasti ntar ada yang laporin nih. Untung tuh Panji bikin acaranya sebelum KUHP terbaru disahkan per Januari 2026. Coba kalau Panji bikinnya tuh pas undang-undang itu udah berlaku, wah bisa kena tuh dia, bisa kena. Dan itu menurut keyakinan Prof Mahfud MD, bukan keyakinan gua. Sampai ada yang ngait-ngaitin Panji anak abah, nggak pernah kritik Anies. Aduh goblok. Anak monyet, gua kasih tahu. Waktu si Anies maju nyapres, itu Panji yang nolak paling dulu. Dia nggak setuju si Anies jadi capres. Bego jangan dipelihara makanya. Lagian baper banget sih lu. Anies aja pernah di roasting. Anisnya didudukin di panggung, di roasting, dihabisin Anies. Nggak ada yang kayak lu tuh para pendukungnya kayaknya. Karena mereka tahu itu acara stand up. Lagian lu
influencer diteror lu diem, 1000 orang nyawanya hilang di korban bencana lu diem, wartawan diintervensi lu diem, 10.000 korban keracunan MBG lu juga diem, aktivis sama ketua adat ditangkap aja nih gara-gara membela lingkungan lu diem, dan yang Lindes Avan cuman dihukum minta maaf lu diem, dan pakai ngomong stand upnya nggak ada etika. Giliran ada sebuah peraturan yang dirubah melanggar etik lu diem. Sekarang lu ngomongin etika, etik enggak semua etik. Dan komedi kayak begini lu pada ngamuk kan lucu. Mendingan saran gua kompres tuh pala lu pakai asam sulfat, kali aja lu lagi meriang. Ini lagi-lagi soal tambang ya yang diberikan kepada ormas baik NU Muhammadiyah, dan sudah saya terangkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah sampai hari ini belum menerima IUP tambang, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah sama sekali belum ada melakukan aktivitas pertambangan, belum ada usaha-usaha untuk bisnis tambang. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari Pemuda Muhammadiyah atau Aliansi Angkatan Muhammadiyah, saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea. Oke, terima kasih. Menurut keyakinan gue, seorang Panji Pragiwaksono bahkan udah tahu ketika dia melakukan statement di pertunjukan Mensrea, bakal banyak pihak-pihak yang tersinggung, yang akhirnya melaporkan atau yang akhirnya demo kayak sekarang-sekarang ini. Karena emang faktanya susah di negara ini tuh menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta di luar daripada statement Panji yang mengarah ke fisik wapres ya. Gue juga kurang setuju soal itu. Tapi emang faktanya orang Indonesia tipikalnya kayak gitu. Ketika dikasih kritik bukan jadi bahan evaluasi, malah tersinggung dan marah. Padahal isi daripada video Mensrea yang disampaikan oleh Panji itu nggak 100% salah. Banyak kok poin-poin yang akhirnya kasih insight ke kita, yang membuka mata kita keadaan negara kita tuh kayak gimana. Kalau emang ada pihak-pihak tertentu yang disebut sama Panji, jadiin itu bahan evaluasi. Jangan baper sampai ada gerakan boykot. Padahal kritik lewat komedi itu dari dulu udah ada, lewat Sri Mulat, lewat Warkop DKI, dan masih banyak lagi di Indonesia. Bahkan kalau kita ngomongin negara demokrasi besar kayak Amerika aja, itu komedi dijadiin cara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya cuma bedanya di sana tuh rakyatnya udah biasa, udah lebih dewasa, di sini tuh gampang baper. Lah mukanya ngantuk, itu udah penghinaan. Emang muka dia lebih bagus dari Gibran? Enggak juga. Saya ingin tanya ya, muka ngantuk, wajah ngantuk, apakah itu body shaming? Kalau menurut saya tidak loh. Karena itu sama dengan kita mengatakan wajahmu melankolis, jadi wajahnya wajah yang gampang menangis gitu loh. Wajah ngantuk bisa aja kena capek mengurus negara. Salahnya di mana gitu loh. Malah saya merasa ibu sendiri yang menghina, yang body shaming, yang mengatakan kayak wajahmu paling bagus. Itu udah body shaming loh. Tapi apa yang dikatakan Panji, saya nggak bela Panji, saya nggak kenal Panji gitu loh. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Panji. Saya hanya membela kebenaran. Yang disampaikannya itu nggak ada hubungannya dengan body shaming atau pelecehan atau penghinaan. Wajah ngantuk, mungkin kelelahan. Ya, orang kalau capek pasti wajahnya kayak orang ngantuk gitu. Jadi roasting itu ya, kalau diterima dengan pemikiran yang terbuka, nggak baperan, nyantai bro. Anies Baswedan juga sering kok di roasting sama si Panji, iya kan? Jadi kalau ada yang marah masalah wajah ngantuk ini dianggap body shaming, saya nggak sependapat, ya. Justru pernyataan ibu yang mengatakan emang wajahnya lebih bagus, itu penghinaan loh terhadap pelecehan loh terhadap ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu indah dan bagus. So itu adalah pendapat kalian masing-masing, dan pendapat saya
wajah ngantuk itu bukan termasuk body shaming.